Dari sekolah SMA Negeri 14 Kabupaten Tangerang. Tujuan kami di sini untuk mewawancari Bapak mengenai lukisan yang terbuat dari abu ini. Dengan Bapak siapa ya? Pak Ibu. Pak Ibu. Mulai pertanyaan ya. Apakah Bapak membutuhkan karyawan untuk membuat produk ini? Kalau kondusif sih sebenarnya mah, kalau emang dalam bentuk skala besar ya pasti membutuhkan. Tapi kalau bentuk skala kecil ya bisa dilakukan personal aja gitu. Kira-kira modal awal Bapak untuk membuat produk ini berapa? Nggak besar sih, paling modalnya lem sama lem ya sekitar kita megang duit 300.000 juga udah lumayan. Kalau untuk alat dan bahannya tuh apa aja sih Pak kalau bikin produk ini? Untuk bahan kita pakai dari serbuk getah kedongdong sama abu gosok. Sebenarnya mah ini apa sih namanya ya, pengembangan gitu, pengembangan. Dimana pengembangan ini memang dia terbentuk atas dasar keterbatasan. Itu kan orang-orang kalau Bapak dulu kan yang namanya ngedapetin cat minyak, cat air lah, apalagi cat minyak sulit. Makanya mencari apa sih namanya ya, jalan alternatif. Jadi karya bisa terbentuk atas dasar keterbatasan. Yang penting kita di situ, kita nggak pasrah, nggak berhenti sampai di situ. Untuk produk yang Bapak jual itu, Bapak menjual di kalangan apa saja? Kalangan hampir semua kalangan sih. Anak-anak biasanya kan ini kan bisa gambarnya bisa apa aja, bisa karikatur, bisa foto sendiri, bisa apa aja, semua kalangan masuk. Apakah produk yang Bapak jual bisa bertahan lama? Oh iya bisa ulang tahun misalkan nih kalian bikin nih sekarang nih, nah nanti kalian punya anak itu udah SMP juga masih bisa kepake. Iya. Ya silakan lanjut. Apa inspirasi Bapak untuk membuat produk ini? Inspirasinya sebenarnya mah yang melahirkan karya ini terbentuk niat kemauan kita untuk berkarya sih, itu aja. Nah dari niat dan kemauan berkarya itu akhirnya kita dibentuk sama kenyataan dan membentuk batasan. Nah di situ kita mencari jalan alternatif gitu. Kira-kira ada ancaman atau tidak untuk produk yang Bapak jual? Ancaman? Maksudnya seperti kayak ada saingan atau tidak? Oh, gitu. kalau emang ini sebenarnya mah produk-produk seperti ini ya personal sih, karena kan ini buah pemikiran kita pribadi. Buah pemikiran kita. Cuman yang sejenisnya kalau di Indonesia itu di bangsa kita ya banyak, ada yang dari pasir kan ya, ada yang dari bulu ayam, ada yang dari kulit telur, semacam kayak gitu, semacam kayak udah jadi apa namanya ya, paham dalam karya seni rupa gitu, udah menjadi satu paham gitu. Atau aliran lah semacam kayak gitu. Kira-kira dari modal yang sudah Bapak keluarkan itu sudah mendapat keuntungan atau belum? Oh udah lah. Kalau untuk harga satuan produk yang Bapak jual itu berapa? Tergantung ukuran. Kalau misalnya ukuran yang kayak gini nih Pak, ini berapa harganya? Ini bisa 400.000.
untuk ukuran ini. Iya. Kalau untuk ukuran yang praktek biasa. Yang praktek-praktek itu biasanya 50.000 kan. Tadi kan kamu bilang modal awal bisa 300-an ya? Iya. Atau Iya. 400 gitu. Iya. Nah dari modal awal itu kira-kira Bapak bisa menghasilkan berapa produk? Pokoknya di atas 10 lah. Di atas 10. Iya, entah itu dalam bentuk yang kecil, yang sedang atau yang besar bisa. Pokoknya di atas 10 aja. Ya berarti dari modal 400 dibuat kemudian 10, yang dijualnya tuh bisa 400, bisa 50. Iya, kan. Bisa nyampe itu uang 1 juta lebih, bahkan bisa lebih. Karena nilai karya seni mah sebenarnya mah kondusif, dia nggak mesti sekian, nggak ada apa sih ya, nggak ada patokan, nggak ada patokan harga. Misalkan kalau emang di sini lingkungan di sini kita bisa ngejangkaunya beratus ribu, cuman kalau di tempat lain misalkan di lingkungan yang lebih paham seni, nah ini nggak mungkin kita bisa jual 5 juta, 6 juta, semua atuh ini karya-karya kita kok kita udah hak kita mau ngasih harga berapa kek, mau segede gini 10 juta, nah itu sini itu di situ enaknya itu segitu, jadi nggak ada batasan nilai. kalau semisal Pak, kalau misalnya Bapak pengen ingin produk yang harganya 50.000 sebanyak 15.000, kira-kira itu modalnya perlu berapa Pak? 15.000 apa unit atau apa? 15 pieces. Oh, 15 bis 50.000. Nah itu bisa 200-an. Bentar. Kalau metode atau cara yang Bapak buat untuk bikin ini ke kayak misalkan dijual kayak FDSD itu gimana sih Pak? Kan di print dahulu terus ditempel. Iya kayak gitu. Jadi proses awalnya kita di kamera kita print jadi gambar. Nah gambar itu kita fotokopi. Nah yang kita pakai ini hasil dari fotokopinya. Karena kalau printer itu kan tintanya kan bentuknya cair. Jadi kalau kena lem yang udah cair juga dia pecah. Tapi kalau fotokopi enggak. Jadi printnya cukup kita buat jadikan master aja gitu. Jadikan master gambar. Yang kita pakai fotokopi. Kalau untuk penjualannya tuh di marketnya tuh misalkan kayak di sekolahan kah atau di mana? Biasanya Pasarannya. ya selama ini kita ngejual dari tangan ke tangan aja sih, dari teman ke teman. Kalau ke sekolahan gitu. Sekolahan ya Praktek. ya paling praktek ya. Akhirnya karena memang di sini lingkungannya bukan lingkungan kayak di Bali atau bagaimana, akhirnya abang inisiatif buat mensosialisasikan ini di sekolah-sekolah. Terus keduanya memang ini ada nilai kreativitas tersendiri, jadi ada manfaat lebih lah. Dan dengan begini kan banyak siswa akhirnya tahu, oh ternyata ini Getah Kedongdong bisa dijadi lukisan, oh prosesnya kayak begini kayak begini kayak begini. Untuk pasti Untuk baru Bapak ini ada kekuatannya nggak? Apa kekuatan dari
membuat produk ini? Kelebihannya sebenarnya ini kita pertama dari keunikannya gitu, keunikan. Terus yang kedua dari kualitas daya tahan ini juga dia awet gitu. Terus yang ketiga dia apa namanya, karakter. Sebenarnya seniman itu, tiap seniman itu pasti selalu mencari karakter. Kelebihannya di situ aja sih. Terus kalau kelemahannya apa? Kayak misalkan mencari getah pendorong itu susah atau bagaimana? Kalau kita pendorong ya udah agak lumayan susah. Dari abu gosoknya juga udah mulai langka karena kan dia yang bakar batu bata kan udah jarang. Itu aja. Kalau untuk ancaman ada berapa kira-kira? Ancaman, kalau ancaman ya paling lingkungan. Ancaman yang paling terbesar ini sebenarnya mah apresiasi lingkungan. Jadi memang ini dia ada di lingkungan yang memang bukan lingkungannya. Mungkin kalau ini dia ada di lingkungannya kayak di tempat-tempat Jogja ataupun Bali, nah ini bisa jadi kekuatan ekonomi. Karena memang ini lingkungan seperti ini. Tapi biar bukan ada di tempatnya, selama ini ya alhamdulillah. Ya lingkungan yang masih dibikin susah sama persoalan kebutuhan sehari-hari, tapi si orang itu masih berani menyisihkan uangnya untuk memiliki karya. Nah itu di situ Pak. Kalau untuk peluang? Kalau peluang sih ya paling buat sekarang ini dijadiin bahan praktek di sekolah-sekolah. Paling keduanya kayak bener kalau ada punya bahan banyak, paling kayak pameran keliling kayak gitu. Pameran lokal lah, kayak di jalan, pameran. Oke, sekian, terima kasih Bapak wawancaranya sudah menjawab pertanyaan kami. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Siapa tahu ada manfaatnya. Hah? Ring. Ya udah. Jadiin kerajinan lukisan Serbu Pulau ini itu sebenarnya mah aslinya mah. Ini kita pakai lemnya lem kayu ya. Oh iya Pak. Lem kayu ya, lem pok makanya. Itu yang jahit.